Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2209. Apakah Kaisar berada di puncaknya? Ada banyak kapal perang di Xuan Huang Xinghai, dan masing-masing dari mereka adalah iblis yang mengamuk, yang mendorong ombak besar dan mewarnai Xinghai yang cerah menjadi hitam. Itu adalah kapal perang iblis surgawi, dan ingin menyerang Xuan Huang dari segala arah. Di langit di atas lautan bintang, ada jenderal iblis surgawi yang gelap, semua kaisar semu asli, mengabaikan larangan laut bintang, berjalan di langit, mengjilat lidah merah mereka, dan penuh dengan mata haus darah dan tirani. Jelas, yaitu menghancurkan tanah suci para biksu ini. Berubah menjadi neraka, dan membantai semua makhluk hidup. Menipu langit dan tidak ada siapapun. Ada desisan dari segala arah di Xinghai. Itu adalah pasukan koalisi Xuan Huang, memobilisasi kapal perang yang tak terhitung jumlahnya untuk menghadapi pasukan surga dan setan, dan Kaisar Semu juga bersorak untuk mempertahankan wilayah di belakang dia. Suara gemuruh tiba-tiba mengguncang lautan bintang, dan juga benua Xuan Huang, lautan bintang penuh dengan kapal perang, dan langit penuh dengan sosok, laut bintang kacau, dan sosok itu berubah menjadi kabut darah, dan kapal perang runtuh satu demi satu yang lain. Mewarnai lautan terang bintang berdarah. Namun, iblis surgawi itu kuat, seperti lautan hitam pekat, menelan lautan bintang, benar-benar menekannya dengan kekuatan tempur. Para pembudidaya Xuan Huang dikalahkan sepanjang jalan, mundur ke tanah, berbaris pasukan, dan terus bertarung, menyerang lingkaran sihir satu demi satu, mengisi langit yang kosong, dan setiap pendaratan iblis langit akan dibombardir dan dibunuh di saat berikutnya. Tapi iblis surgawi terlalu kuat, dan mereka semua gila, mereka bergegas mati-matian, dari kehancuran timur, wilayah selatan, gurun barat, dan Beiyue, ke benua Xuan Huang. Tanah suci para biarawan juga menyulut api perang. Gunung-gunung runtuh satu demi satu, dan kota-kota kuno runtuh satu demi satu. Dimanapun iblis lewat, darah ada di mana-mana, dan darah berkumpul menjadi sungai darah. Itu kabut darah menutupi cahaya dunia. Zona terlarang bergabung dalam perang lagi, seperti terakhir kali iblis menyerbu, dan keluar dari tanah tabu untuk melawan iblis. Raja surga tidak ada di sini, jadi tidak perlu meminta perintah. Meskipun banyak prajurit kaisar telah dikirim sebelumnya, masih ada senjata kaisar yang menjaga mereka di 5 area terlarang. Meski barisan masih turun, pertempuran semangat tinggi ada beberapa kali, dan mereka hampir mengalahkan iblis itu kembali ke Xinghai. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak hanya Xuan Huang, tidak hanya Dacu, tetapi juga terlalu banyak tempat, pertempuran itu gelap dan langit gelap, suara gemuruh memenuhi dunia, sekilas, asap bubuk mesiu berwarna darah menutupi mata dunia, dan di sana bukanlah tanah murni, sebidang tanah yang baik gunung dan sungai berubah menjadi neraka berdarah. Api perang berkobar di seluruh langit, setiap bidang bintang, ada pertempuran besar, pertempuran berdarah di mana-mana, dan medan perang di mana-mana, dari puncak kuasi kaisar hingga keadaan kondensasi, skalanya belum pernah terjadi sebelumnya. Dan skala kesuksesan belum pernah terjadi sebelumnya. Potongan sosok manusia berubah menjadi kabut darah, tulang berlumuran darah, anggota badan dan lengan patah, dan pecahan artefak magis, melayang di seluruh langit berbintang wanyu, yang sangat tragis. Ini adalah penaklukan domain dan domain, tentara melawan tentara, jenderal melawan jenderal, puncak melawan puncak, masing-masing berlumuran darah, bertarung sampai gila, pertempuran nyata antara yang abadi dan iblis, itu benar-benar tidak akan berakhir sampai akhir hari. Di lubang hitam ruang, Ye Chen bergegas ke kedalaman gelap seperti cahaya peri. Muridnya yang seperti lubang hitam masih basah oleh air mata, dan dia tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui betapa sengitnya pertempuran di surga. Kehidupan langsung diblokir di pintu masuk lapangan es, mencegahnya menjadi sisa Night Demon Emperor, sekelompok tokoh, di bawah prestise kaisar, berubah menjadi abu. Di mata dunia, dia adalah sebuah harapan yang dapat menghancurkan pilar Optimus. Meski peluang keberhasilannya tipis, dia sangat yakin bahwa Ye Chen, tubuh suci, sekali lagi dapat menciptakan mitos. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba merasa bahwa beban di pundaknya sangat berat, sama seperti Chu Yang Agung saat itu, 90 juta jiwa heroik membuka jalan baginya, dan jika dia kehilangan harapan ini, dia akan kehilangan semua orang. Dunia.
Dalam kegelapan, api kembali menyala di tubuhnya, dan dia mengorbankan darah suci untuk meningkatkan kecepatannya. Untungnya, dia berada dalam kondisi batas penerus darah, dan dia dapat membelanjakan dengan sembarangan, dia hanya ingin membunuh Optimus Pilar secepat mungkin. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit berbintang yang pecah, terdengar suara gemuruh, seperti guntur abadi, mengguncang langit peri. Canye Demon Emperor bergabung dalam pertempuran, menghadapi 5 kaisar semu puncak sendirian. Adegan pertempuran itu berdarah dan brutal, lapisan lingkaran cahaya dari jalan kaisar menyebar tanpa batas ke seluruh dunia, seperti tangan yang merusak, menyapu langit, tidak ada makhluk hidup yang tersisa kemanapun mereka pergi, dan bintang-bintang semuanya ada di tangan kaisar. Gengsi, berubah menjadi abu terbang. Mengapa? Kaisar dunia bawah menghela nafas saat dia menyaksikan, merasa sedikit kasihan di hatinya. Hal yang sama berlaku untuk Di Huang. Di surga yang luas, tidak ada orang keenam yang bisa melawan kaisar. Dia menatap matanya, jika surga dapat selamat dari bencana ini, jika Kaisar Huang dapat kembali ke surga, dia akan melakukannya. Jadilah yang pertama membersihkan banjir untuk menghibur arwah orang mati di langit. Biarkan mereka berdua membuka segel. Melihat ke langit yang menyedihkan, Di Huang tiba-tiba berkata, segel Kaisar masih dalam tahap fusi, jadi tidak ada gunanya membuka segelnya saat ini. Kaisar Ming menggelengkan kepalanya. Di Huang tetap diam, mengepalkan tangan emasnya lagi, dan untuk beberapa saat, dia hampir membuka jalan menuju surga. Juniormu, mungkin, benar-benar bisa menciptakan mitos. Kaisar dunia bawah mengangkat matanya, seolah melihat lubang hitam di angkasa melalui 2 dunia manusia dan neraka, dan menangkap punggung Ye Chen. Jika dia tidak bisa menghentikan Kaisar alam iblis surgawi, dia tidak akan berhasil, kata Kaisar Huang dengan acuh tak acuh. Kali ini, Kaisar dunia bawah telah diam. Dia adalah kaisar, dan dia tahu betapa mengerikannya kaisar itu. Tanpa kehilangan fondasi iblis, jika kaisar mau, dia dapat membunuh Ye Chen kapan saja. Engah, engah, engah. Ketika 2 makhluk tertinggi terdiam, Tianjiu dan kelimanya dikalahkan lagi, dan kelima sosok itu semuanya berbalik setinggi 80.000 kaki dan merobohkan bintang-bintang kuno. Di sisi lain, Demon Emperor Canye, seperti penguasa dunia, berdiri di jalan besar. Apakah kaisar berada di puncaknya? Dewa Jenderal Tianjiu berdiri, tidak dapat berdiri diam, tubuhnya benar-benar runtuh, dan setiap selokan darah diwarnai dengan cahaya ajaib dari jalan kaisar, melarutkan esensinya, membuat bekas luka, bukan hanya gagal menyembuhkan, tetapi masih ada kecenderungan untuk berkembang, niat membunuh Kaisar Dao masih berkecamuk di tubuhnya, dan itu hanya ketika dia ingin menelannya. Aku berkata, bukankah itu terlalu kuat? Seng Xiaoxi terhuyung-huyung, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Aku sudah mengatakan semuanya, aku bukan kaisar biasa. Shiken batuk darah dan terluka paling parah. Tidak ada kesempatan. Yue Huang dan Dong Huang Taixin mencengkeram bahu batu giok mereka, juga tersandung di langit berbintang, dan menjadi satu dengan semua orang. Mereka berlima bergabung, tetapi mereka gagal menyakiti kaisar sama sekali. Sebaliknya, mereka hampir dipukuli ke tubuh oleh kaisar. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit berbintang bergetar, perlahan dan berirama. Itu adalah suara kaisar berjalan, datang dari langit berbintang yang jauh. Mungkin tubuh kaisar begitu berat sehingga setiap kali telapak kakinya menyentuh tanah, langit berbintang berdengung. Sulit untuk mengganggu hukum apapun. Itu apa yang disebut alam semesta hanyalah tampilan di depannya. Dibandingkan dengan 5 kaisar semu puncak, dia lebih santai, main-main dan main-main, seolah dia tidak peduli lagi dengan Ye Chen, yang lebih tertarik saat ini adalah 5 orang di depannya. Seperti yang dikatakan Di Huang, Di Maha Kuasa. Hanya perlu sesaat untuk menghancurkan harapan Ye Chen, dan hanya perlu sesaat untuk membunuh Ye Chen. Tidak peduli seberapa jauh, tidak peduli seberapa misterius pelarian Ye Chen, tidak bisa melarikan diri pengetahuan kaisar. Alasan mengapa Ye Chen diizinkan pergi ke Sky Demon Pillar adalah untuk bersenang-senang, untuk melihat berapa banyak gelombang besar yang bisa dibuat semut ini. Perasaan memberikan harapan kepada semua makhluk dan mengubahnya menjadi keputusasaan adalah perasaan yang paling indah. Menyerah pada kaisar, dan semua orang bisa selamat. Kaisar Iblis Ken Ye berhenti, masih berdiri di kehampaan langit, menghadap ke kerumunan, penglihatan kehancuran, ilusi di sisinya, terkait dengan hukum kaisar, setiap helai, dapat meruntuhkan alam semesta. Aku lebih baik mati daripada menyerah, kata si Chen ringan. Jangan, aku ingin menyerah, Seng Xiaoxi terbatuk datar. Keluar. Omelan ini, tidak hanya si Ken, tetapi bahkan Kaisar Dewa Jenderal dan Dong Huang Taixin memarahi serempak. Itu juga karena ada seorang kaisar di sisi yang berlawanan,
dan itu juga karena fakta bahwa langit dalam bahaya, jika tidak, berapa banyak orang yang benar-benar mengenal satu sama lain. Sing-singkan lengan bajumu. Bunuh dia. Jika kamu sangat ingin mati, kaisar ini akan mewujudkannya. Demon Emperor Ken Ye tersenyum sedikit, mengangkat tangannya sedikit, dan menekan kerumunan. Telapak tangan ini memiliki hukum Dao Kaisar, dikombinasikan dengan hukum abadi Dao Kaisar, dan sebelum benar-benar jatuh, langit berbintang runtuh sedikit demi sedikit, dan bahkan retakan di angkasa hancur menjadi kehampaan. Menghancurkan dunia 5 kaisar semu puncak semua mengira mereka tidak bisa menghentikan mereka. Pada saat ini, mata semua cultivator es yang masih dalam pertempuran berdarah meredup. Jika 5 kaisar puncak meninggal, yang di surga dapat menghentikan seorang kaisar dan mengulur waktu untuk Ye Chen. Namun, pada saat terakhir keputusasaan pada orang biasa, langit berbintang yang jauh tiba-tiba runtuh, dan cetakan telapak tangan, melintasi langit berbintang yang luas dan tahun-tahun kuno, melesat ke arah Demon Emperor Chen Ye, menyebarkan kekuatan ekstrim kaisar, menghancurkan langit tanah dan waktu semuanya telah ditentukan untuk itu. Ledakan. Ada gemuruh yang mengguncang langit, bahkan Kaisar Iblis Ken Ye terlempar mundur setengah langkah, Xing Yu menginjaknya dan tiba-tiba pingsan. 5 orang tertegun, para biksu dari surga terkejut, dan iblis-iblis itu bahkan lebih ngeri. Pertempuran telah berakhir, dan mereka semua melihat ke belakang pada saat yang sama, melihat ke langit berbintang. Kaisar tertinggi. Di bawah perhatian semua orang, sesosok buram datang dari langit berbintang yang jauh, menginjak sungai panjang waktu, dan menua selama bertahun-tahun. Sosoknya menjulang tinggi dan tangguh, dikelilingi oleh hukum yang ekstrim, dan disertai dengan penglihatan dari kaisar, setiap langkah yang dia ambil, di seluruh jalan. Dia terlalu berubah-ubah, saya tidak tahu dari usia berapa dia berasal, tetapi dia hanya tahu bahwa masih ada debu yang belum tertiup angin di pundaknya, dan tubuhnya juga berat di seluruh dunia. Anehnya, ekspresinya kusam dan matanya kosong, seperti boneka. Yan, Kaisar Yan. Seng Xiaoxi terkejut. Lebih tepatnya, itu adalah tubuh Kaisar Yan. Mata indah Dong Huang Taixin sedikit menyipit, dan mata Peri Kunlun bersinar dengan cahaya abadi, yang sepertinya telah menembus rahasia abadi. Tubuh Kaisar Yan masih ada di dunia ini, gumam Kaisar Bulan. Orang yang menggerakkan tubuh Kaisar Yan harus menjadi putra Kaisar Yan. Tianjiu dapat melihat lebih jelas, melalui tubuh Kaisar, dia dapat melihat sumbernya, Xiaolu, putra Kaisar Yan, telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh Kaisar. Darah mengorbankan tubuhnya sendiri, dan dia ingin membangkitkan pikiran Kaisar, kata si Ken dengan suara yang dalam. Episode 2210 Dao terlalu tinggi. Ledakan. Dengan getaran di langit berbintang, tubuh Kaisar Yan terpaku, seperti monumen, berdiri di akhir tahun. Namun, ekspresinya kusam, matanya kosong, dan dia tidak tahu bahwa tanah yang dia injak adalah dinasti yang dia kuasai. Ketika dimakamkan, hanya jenazah Kaisar yang tersisa. Karena kedatangannya, medan perang berdarah dan gencatan senjata kolektif semua melihat ke sisi ini. Kaisar Yan, kaisar dengan umur terpanjang di antara 130 kaisar Xuan Huang, menjalani kehidupan keduanya melawan langit, dan kekuatannya mengguncang dunia. Pada saat yang sama, dia mengusir kaisar alam iblis surgawi dengan satu telapak tangan. Apakah itu Kaisar Yan? Mata orang-orang kabur, dan mereka ingin berlutut. Sungguh suatu kehormatan. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk melihat kaisar dari segala usia yang lalu, tetapi mereka melihat mata kaisar. Tubuh. Pantas saja kamu tidak melihat putra Kaisar Yan. Semua kaisar dan putra bergumam pelan, menatap tubuh kaisar dengan linglung, seolah-olah mereka juga bisa melihat melalui penampilan luar, yang terpenting adalah Xiaolu itu mengemudi tubuh kaisar. Korbankan tubuhmu sendiri dengan darah. Terlalu banyak orang merasakan sakit di hati mereka, mengetahui apa artinya itu. Artinya dalam pertempuran ini, terlepas dari kemenangan atau kekalahan, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, putra Kaisar Yan akan dimakamkan. Langit tidak kosong. Di tengah diskusi, raungan bergema di antara bintang-bintang, dan seorang biksu tua mengangkat pedang pembunuh berlumuran darahnya. Raungan ini adalah raungan dari jiwa. Langit tidak kosong. Kata-katanya menimbulkan gelombang, dan makhluk surga berteriak serempak, mengguncang bidang bintang, dan mata redup menyalakan kembali cahaya harapan. Menarik. Kaisar Iblis Chen Ye tersenyum, dan memandang Kaisar Yan dengan penuh minat. Semua orang di dunia dapat melihat bahwa dia adalah seorang kaisar, dan tidak ada alasan mengapa mereka tidak bisa. Warisan cara kaisar, darahnya adalah dikorbankan untuk tubuhnya sendiri, dan menyatu dengan tubuh kaisar. Senyumnya sedikit lebih bersemangat, hanya karena surga, yang semuanya adalah semut, akhirnya memiliki lawan yang bisa dia hadapi,
dan penaklukan ini menjadi sedikit lebih menyenangkan karenanya. Dalam tubuh Kaisar, Xiaolu tetap diam, hanya menatap Kaisar Iblis Canye dengan tenang. Kekuatan Kaisar Iblis Canye membuat hati seseorang bergetar, meskipun dia berada di dalam tubuh Kaisar, bahkan dengan tentara Kaisar melindunginya, itu adalah perasaan yang sama, bukan karena tubuh Kaisar terlalu lemah, tetapi Kaisar Iblis Canye terlalu kuat, bukan Kaisar biasa. Pada saat ini, dia harus mengerti mengapa Kaisar Yan membiarkannya membuka segelnya dalam kehidupan ini, dan mengapa dia meninggalkan tubuh seorang Kaisar yang aneh. Itu harus diperhitungkan ke surga di masa depan, pasti ada bencana, dan harus ada invasi setan. Akan bagus untuk membuat tubuh Kaisar Surga menjadi boneka. Sudut mulut Demon Emperor Ken Ye sedikit melengkung. 1 lawan 1, kata Kaisar Yan dengan ringan, tetapi sebenarnya Xiaolu yang berbicara. Ketika kata-kata itu jatuh, dia naik ke langit dalam satu langkah, seperti cahaya Kaisar, menembus keluasan, dan dia harus memancing Canye Demon Emperor pergi ke medan perang eksklusif Kaisar, bertarung sampai tubuh Kaisar runtuh, bahkan bertarung sampai tubuh mati dan jalan menghilang, tetapi juga untuk Ye Chen mengulur waktu untuk membuat masa depan yang cerah bagi rakyat jelata di semua wilayah. Ini adalah misi Kaisar dan nasib putra Kaisar. Beraninya kamu menggertak Kaisar dengan mayat. Demon Emperor Ken Ye mencibir dan mengejar Kaisar Yan. Kedua lampu Kaisar sangat terang, dan kecemerlangan apapun di dunia diredupkan olehnya. Di bawah perhatian dunia, satu tubuh Kaisar dan tubuh satu Kaisar telah mendaki ke puncak gunung yang paling luas. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu antara saya dan dunia. Saya hanya tahu bahwa itu lebih jauh dari mimpi, dan itu di luar jangkauan. Itu adalah dunia gelap di mana dao terlalu tinggi, seperti lubang hitam di angkasa, sepi dan gelap. Itu adalah medan perang eksklusif Kaisar, dan hanya Kaisar yang berhak masuk. Kedua Kaisar, satu di timur dan satu di barat, seperti gunung raksasa yang menjulang tinggi dan monumen yang berdiri di dunia. Mereka memancarkan sinar cahaya yang paling menyilaukan pada Dao Tai Sang Tian, seperti dua matahari, menerangi seluruh dunia. Surga. Bisakah Ye Modi tersenyum main-main, memutar lehernya dengan nyaman, dan mengendus napas Yandi dengan senang hati. Dia akan menyembelih darah Yandi, membongkar tulang Kaisar Yandi, dan memakukannya ke puncak-puncak Wanyu. Mata semut yang putus asa, akan menjadi yang paling indah sangat luar biasa. Dibandingkan dengan dia, wajah Kaisar Yan masih tidak memiliki emosi sama sekali, dan matanya yang kosong sesekali memancarkan sinar cahaya Kaisar, tetapi pada saat berikutnya, mereka menjadi tidak terlihat lagi. Jika sang ayah memiliki roh di langit, dia akan membantu anak itu untuk menyelesaikan pertempuran yang menantang surga ini. Kata-kata Xiaolu yang tulus bergema dari tubuh Kaisar, asalnya, darahnya, jiwanya, dan kepemilikan ilahinya, segala sesuatu tentang dia, termasuk ingatan dan pikiran, dikorbankan untuk Kaisar mengikuti kata-kata ini, berharap untuk membangkitkan kewarasan ayahnya. Semakin kewarasannya pulih, semakin kuat kekuatan bertarung Kaisar, dan itu sangat mungkin. Alam iblis surgawi. Tubuh Kaisar bergetar, debu di pundaknya terguncang, ekspresinya yang tumpul dipenuhi dengan sentuhan emosi manusia, dan mata kosong Kaisar juga memiliki sedikit cahaya bintang, yang sepertinya tersembunyi. Canye Demon Emperor tidak bergerak, hanya menonton dengan geli, semakin tubuh Kaisar sadar kembali, semakin bersemangat dia, dan bahkan, dia masih memiliki beberapa harapan, berharap yang berdiri di seberangnya bukanlah tubuh Kaisar, tapi Kaisar sejati. Tidak ada rasa pencapaian dalam membunuh seorang Kaisar, tetapi menarik untuk membunuh seorang Kaisar yang sebenarnya. Bersenandung. Pikiran Kaisar Yan perlahan pulih, dan kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi menyebar tanpa batas menuju Dao Agung. Kemanapun prestise Kaisar berlalu, alam semesta dibalik, yin dan yang dibalik, dan semua hukum dunia tiba-tiba menjadi ilusi untuk diperbaiki. Jalan Kaisar, Raja datang ke surga. Kamu hampir tidak memenuhi syarat, Demon Emperor Canye berkata sambil tersenyum, dan akhirnya menggerakkan telapak kakinya, menghancurkan jalan dengan satu langkah, dan menamparnya dengan telapak tangannya, membingungkan ruang dan waktu. Kaisar Yan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia menamparkan telapak tangan keesokan harinya, yang menyatu dengan prinsip Kaisar dan mengakhiri reinkarnasi. Ledakan. Kedua segel Kaisar bertabrakan, dan langit dan bumi runtuh. Halo kehancuran menyebar ke segala arah, menghancurkan langit dan meruntuhkannya inci demi inci. Melihat kedua Kaisar itu lagi, Demon Emperor Ken Ye berdiri diam. Di sisi lain, Kaisar Yan mundur. Tangan Kaisar sudah retak, dan helai darah Kaisar jatuh dari langit. Setiap tetes bisa menghancurkan kubah abadi keabadian. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan Kaisar Semu dalam sekejap.
Tapi dia, bagaimanapun, hanyalah tubuh seorang kaisar yang tak terkalahkan, yang sepenuhnya dikalahkan dalam satu gerakan. Membosankan. Kaisar Iblis Ken Ye penuh dengan penghinaan, menginjak jalan jahat kaisar, membawa kekuatan kaisar penghancur dunia, menusuk ketiadaan dengan satu jari, dan cahaya kaisar hancur. Kaisar Yan tidak mundur, dan mengembangkan dao di antara telapak tangan dan jarinya, mengubah langit dan bumi menjadi Taiji, Yin dan Yang menjadi tak terhingga, menggabungkan Taiji tak terbatas menjadi kekacauan, dan menciptakan dunia yang kacau dengan satu telapak tangan. Namun, meski begitu, dia masih kalah dari jari Canye Demon Emperor, dunia yang kacau itu tertusuk, dan tubuh kaisar yang mendominasi juga dikeluarkan dari lubang darah yang padat, dan tulang-tulang berdarah yang roboh beterbangan ke seluruh langit. Perang. Xiaolu meraung, benar-benar menyatu dengan tubuh kaisarlah yang bertarung, dan dia juga bertarung. Kaisar Iblis Ken Ye datang dari langit, dengan punggungnya di tanah iblis yang gelap gulita, menyapu Kaisar Dao dan Senze, dan menyerang Kaisar Yan. Kaisar yang sempurna begitu kuat sehingga serangannya benar-benar memantulkan cahaya dari malapetaka. Pertempuran hebat pecah, getarannya terlalu tinggi, dan itu juga menimbulkan sensasi di dunia. Satu kaisar, satu tubuh kaisar, penaklukan nyata dari jalan kaisar, setiap tabrakan disertai dengan penglihatan kehancuran, untaian jatuh dari jalan cahaya abadi kaisar, menyatu dengan kekuatan ekstrim kaisar, menghancurkan potongan-potongan bintang langit, tidak ada yang berani datang untuk menonton pertempuran, bahkan kaisar pun tidak berani, sulit untuk menghalangi hukum jalan kaisar. Terlihat bahwa tubuh kaisar Yan benar-benar inferior, terlepas dari kekuatan, kecepatan, atau prinsip Dao aslinya, ia ditekan oleh Canye Demon Emperor darah kaisar menodai medan perang kaisar Dao, dan hampir mengubur surga tertinggi beberapa kali. Apakah ini benar-benar puncak jalan kaisar? Melihat Misty, Tian Jiu bergumam, hanya untuk menyadari bahwa dia dan Demon Emperor Ken Ye sudah lebih dari 1 hari lagi. Keadaan pikirannya juga merupakan keadaan pikiran semua orang. Jika Demon Emperor Ken Ye menyerang seperti ini sebelumnya, kebanyakan dari mereka pasti sudah terkubur di langit berbintang sejak lama. Mereka harus memahami bahwa mereka masih jauh dari memenuhi kualifikasi untuk kaisar untuk membuat langkah nyata, bahkan tubuh kaisar tidak terkalahkan, bisa dibayangkan betapa menakutkannya kaisar dari alam iblis surgawi. Tubuh seorang kaisar bukanlah seorang kaisar. Si Ken menarik napas dalam-dalam. Aku hanya memulihkan sedikit kewarasan, bagaimana aku bisa mengalahkan kaisar yang sempurna? Sudut mulut Seng Xiaoxi berdarah, sayangnya, kaisar sudah lama jatuh. Jika Kaisar Yan masih ada, mengapa takut pada Kaisar Iblis Surgawi? Puff. Dengan semua orang melihat ke atas, Kaisar Yan berdarah lagi, dan tubuhnya hampir meledak karena teknik abadi Kaisar Dao. Tapi Canye Demon Emperor, yang tidak terluka, menatapnya dengan main-main. Perang. Teriakan Xiaolu mengguncang langit, menyeret tubuh Kaisar yang berdarah, dia menyerang Kaisar Iblis Canye lagi, punggungnya suram dan tua. Pada saat ini, murid dari semua biksu di langit menjadi lembab. Kaisar yang dulunya tertinggi, penguasa dunia, simbol zaman, hanya satu tubuh kaisar yang tersisa, tetapi masih berjuang untuk surga, dan berjuang untuk rakyat jelata, untuk membakar tetes darah terakhir kaisar. Selesai. Perang. Para biarawan surga meraung dan bergegas menuju iblis, tubuh kaisar sedang bertarung, bagaimana mereka bisa beristirahat? Perang. Deru itu mengguncang alam semesta, dan semua orang biasa di 10.000 domain terbakar dengan darah. Setan memiliki kaisar, dan surga juga memiliki kaisar. Bahkan tubuh kaisar akan memandang rendah keabadian. Hasil dari pertempuran antara makhluk abadi ini dan setan tidak pasti. Membunuh. Setan surgawi berkumpul, dan ada lautan luas lainnya, satu persatu, seperti setan, menjilat lidah merah mereka, memperlihatkan gigi putih mereka, menelan langit berbintang, dan juga menelan makhluk hidup. Hancurkan pilar Optimus. Kelima Tianjiu berbalik secara kolektif dan langsung menuju pintu masuk lapangan es. Hentikan mereka. Puluhan juta iblis surgawi memblokir mereka dari segala arah, dan susunan pengetahuan kosong, alat sihir yang menakutkan, dan kekuatan magis misterius sangat menekan mereka, mencoba menghancurkan semua orang. Para dewa memblokir dan membunuh para dewa. Dewa Jenderal Tianjiu membanting gentang dan memobilisasi tentara kaisar. Mereka berempat, si Ken, juga naik ke langit, dan membuka jalan ke depan, menyapu cahaya abadi kaisar. Engah, engah, engah. Darah hitam berceceran, setan gelap berubah menjadi kabut darah bercanda, jika Anda tidak bisa mengalahkan kaisar Anda, jika Anda tidak bisa mengalahkan si kecil, saya akan memanfaatkannya dan mengubahnya untuk pengampunan. BR lebih besar dari gambar berdarah.
Beberapa lawless. Kelima orang itu tak terkalahkan, laki-laki seperti dewa perang, perempuan seperti ibu peri yang tiada taraf, jalan berdarah melintasi langit berbintang, dibunuh dengan paksa, tidak peduli apakah itu jenderal iblis atau tentara iblis, tidak ada yang bisa menghentikan langkah mereka, dan tidak ada yang bisa memblokir pukulan senjata kekaisaran. Kaisar, ikut aku. Shiken mengayunkan pedangnya, memotong jalan berdarah, dan menjadi orang pertama yang memasuki wilayah es. Dia paling tahu alam semesta wilayah es, dan akan lebih baik jika dia memimpin jalan. Sebelum kata-kata itu jatuh, saya melihat serangkaian cahaya ilahi melesat ke lapangan es, dan setiap cahaya ilahi adalah sosok Tian Shuo, Feng Yu, Li Fengqiu, Muyang, Ziyu. King Yixia, anak-anak kaisar semuanya membawa tentara kaisar dan meminta Ye Chen untuk menghancurkan pilar Optimus sendirian. Peluangnya jelas tipis. Mereka, dengan bantuan Ekaristi, akan berjuang sampai ke ujung medan es dan menyerang pilar Optimus dengan paksa. Adapun Tian Jiu, Yue Huang, Dong Huang Taixin dan Seng Xiaoxi, mereka belum memasuki domain es, mereka semua diblokir di pintu masuk domain es, dan mereka harus berurusan dengan akibat dari Kaisar Surga. Intinya adalah Kaisar Yan. Jika Kaisar Yan dikalahkan, mereka berempat akan pergi berperang melawan Kaisar Iblis Canya lagi, untuk mengulur waktu bagi mereka yang telah memasuki wilayah es.